Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 7 Oktober 2023. Gereja memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Devosi non-liturgis ini sangat populer di kalangan umat Katolik. Di dalamnya umat merenungkan karya penebusan Kristus. Catatan sejarah tentang awal mula praktek doa Rosario diambil dari kebiasaan doa di kalangan para rahib di dalam kehidupan monastik zaman dulu. Pada zaman itu, para rahib biasanya setiap hari mendaraskan 150 buah mazmur. Dari sejarah perkembangan devosi diketahui bahwa sejak zaman dahulu, umat Kristen telah menaruh devosi yang tinggi kepada Santa Perawan Maria. Dan devosi ini terus berjalan sampai saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini memberikan gambaran pada kita tentang sikap para murid yang merasa mampu dengan apa yang mereka lakukan. Para murid bersuka cita setelah menjalani tugas perutusan mereka. Rupanya mereka agak menyombongkan diri akan keberhasilan mereka. Mereka mengatakan, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Tapi Yesus mengingatkan mereka, "Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersuka citalah karena nama-Mu tercatat di surga." Bagi saya tanggapan Yesus ini sangat menarik. Yesus mengajak para murid untuk tidak sombong akan keberhasilan dan kemampuan mereka. Karena itu semua bukan karena mereka. Bukan karena mereka mampu. Tapi karena Tuhan hadir menemani mereka. Jadi semua yang terjadi
yang bisa dilakukan para murid karena kemurahan Tuhan, pemberian Tuhan kepada umat lewat para muridnya. Seharusnya bukan kesombongan yang diungkapkan, tapi rasa syukur karena Tuhan menyertai dan memberkati perutusan mereka. Tuhan hadir dalam diri mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan memakai mereka untuk menjadi berkat bagi yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering juga kita merasakan keberhasilan, kesuksesan kita meluluh karena kemampuan, usaha, dan kerja keras kita. Kita merasa ini semua karena kita, karena aku, karena kemampuanku. Akibatnya banyak yang melupakan peran Tuhan dalam semua keberhasilan itu. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan semua keberhasilan itu sebagai wujud cinta Tuhan untuk kita. Maka kita perlu lebih rendah hati. Dan karena itu tetaplah menjadi pribadi yang penuh syukur. Jangan pernah melupakan peran Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Bahwa kita sukses, kita berhasil, kita bisa hidup dan melakukan semuanya. Pertama-tama bukan karena kemampuan kita. Tapi karena Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Maka saya berharap semoga dikala kita semakin mengalami keberhasilan, mengalami berkat Tuhan, jangan pernah lupa bahwa semuanya itu adalah karunia dan kasih Tuhan untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.